Halo, nama saya Dandi Rahman Sidik dengan NIM 22308111231. Di sini saya akan menjelaskan tentang resistensi terhadap perubahan. Tentu, saya akan jelaskan secara detail tentang resistensi terhadap perubahan dalam konteks manajemen perubahan. Pengertian resistensi terhadap perubahan adalah reaksi negatif atau penolakan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dari individu atau kelompok terhadap suatu inisiatif perubahan dalam organisasi. Ini bukanlah sebuah penyakit yang harus dihilangkan, melainkan gejala alami yang muncul ketika manusia dihadapkan pada ketidakpastian, ancaman terhadap status quo, atau gangguan terhadap kenyamanan mereka. Memahami akar penyebab resistensi adalah kunci pertama untuk mengelolanya dengan efektif. Penyebab utama resistensi terhadap perubahan. Resistensi bisa berasal dari level individu maupun level organisasi. A. Penyebab dari sisi individu. 1. Ketakutan dan kecemasan. Ketakutan akan ketidakmampuan atau fear of incompetence. Karyawan takut tidak mampu mempelajari keterampilan baru atau menggunakan sistem atau teknologi baru. Mereka khawatir tidak akan mampu dan dianggap tidak kompeten. Berung itu ketakutan akan kerugian pribadi atau fear of personal loss. Perubahan sering diasosiasikan dengan ancaman seperti kehilangan pekerjaan, penurunan jabatan, pengurangan gaji, atau kehilangan wewenang. Rasa aman yang terancam manusia pada dasarnya mencari stabilitas. Perubahan mengganggu zona nyaman dan rasa aman mereka. Kedua, psikologis dan kebiasaan. Kebiasaan, manusia adalah makhluk kebiasaan, rutinitas yang sudah terbentuk membuat hidup lebih mudah dan efisien. Perubahan memaksa mereka untuk meninggalkan kebiasaan lama yang nyaman. Selektif dalam perhatian dan retensi atau selective perception, individu sering hanya melihat informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka saat ini. Mereka mungkin mengabaikan manfaat perubahan dan hanya fokus pada dampak negatifnya. 3. Faktor ekonomi. Penurunan pendapatan atau manfaat. Perubahan seperti restrukturisasi atau otomatisasi dapat dianggap sebagai ancaman langsung terhadap pendapatan, bonus, atau tunjangan lainnya. Penyebab dari sisi organisasi. 1. Struktur dan budaya organisasi. Budaya yang kaku, inertia of culture. Nilai-nilai, norma, dan tradisi yang sudah mengakar kuat dalam organisasi dapat menjadi penghalang terbesar bagi perubahan. Struktur hierarkis yang kaku. Birokrasi yang berlebihan dan jalur komando yang kaku dapat memperlambat atau bahkan mematikan inisiatif perubahan. 2. Kelompok dan politik. Tekanan kelompok, grup inertia, bahkan jika seorang individu mau berubah, norma-norma kelompoknya mungkin melarangnya. Loyalitas kepada rekan tim atau manajer lama bisa memicu resistensi. Politik internal dan perebutan kekuasaan. Perubahan seringkali menggeser keseimbangan kekuasaan. Individu atau departemen yang merasa posisi dan pengaruhnya terancam akan cenderung melawan. 3. Kegagalan manajemen perubahan. Komunikasi yang buruk. Jika alasan, tujuan, dan manfaat perubahan tidak dikomunikasikan dengan jelas, transparan, dan konsisten, kekosongan informasi akan diisi oleh rumor dan spekulasi yang biasanya negatif. Pemberian insentif yang tidak tepat. Sistem reward dan pengakuan yang masih menghargai perilaku lama akan membuat karyawan enggan beralih ke cara-cara baru. Kurangnya keterlibatan, lack of involvement. Ketika orang yang akan terdampak perubahan tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya, mereka akan merasa perubahan itu dipaksakan dan bukan milik mereka. Bentuk-bentuk resistensi. Resistensi tidak selalu terlihat jelas. Bentuknya bisa terbuka, overt, protes langsung, mogok kerja, pengajuan keluhan formal, atau bahkan pengunduran diri. Tersembunyi, covert. Ini yang lebih berbahaya dan sulit dideteksi. Contohnya, penurunan produktivitas, sikap apatis, penyebaran gosip, sabotase halus, seperti tidak menggunakan sistem baru dengan benar, atau pura-pura setuju tetapi tidak melaksanakannya. Strategi mengelola resistensi terhadap perubahan. Menurut para ahli seperti Kurt Lewin dan John P. Kotter, berikut adalah pendekatan untuk mengelola resistensi. 1. Komunikasi yang intensif dan transparan. Jelaskan mengapa perubahan harus dilakukan sebelum apa yang akan diubah. Jelaskan dampak negatif jika tidak berubah. The Burning Platform. Gunakan berbagai saluran komunikasi secara berulang-ulang. 2. Partisipasi dan keterlibatan. Libatkan orang-orang kunci dan yang terdampak dalam tim perencanaan perubahan. Ketika orang terlibat, mereka merasa memiliki sense of ownership dan akan lebih mendukung keberhasilannya. 3. Fasilitasi dan dukungan. Berikan pelatihan yang memadai untuk mengatasi ketakutan akan ketidakmampuan. Sediakan konseling, mentoring, dan dukungan emosional selama masa transisi yang penuh tekanan. 4. Negosiasi dan kesepakatan.
Terkadang negosiasi diperlukan dengan pihak-pihak yang paling kuat menolak. Tawarkan insentif tertentu untuk melembutkan penolakan mereka. 5. Manipulasi dan kooptasi. Manipulasi. Memilih informasi atau mempengaruhi orang dengan cara yang tidak sepenuhnya transparan. Ini berisiko tinggi dan bisa merusak percaya diri jika terbongkar. Kooptasi. Melibatkan tokoh penentang dalam proyek perubahan dengan memberikan peran simbolis tanpa memberi kekuasaan nyata. Taktik ini juga berisiko. 6. Paksaan eksplisit dan implisit. Menggunakan ancaman pemecatan, penurunan jabatan, atau pemotongan gaji untuk memaksa kepatuhan. Ini adalah strategi terakhir karena dapat menimbulkan kebencian, rasa tidak percaya, dan resistensi yang lebih besar di masa depan. Kesimpulan. Resistensi terhadap perubahan adalah hal yang manusiawi dan dapat diprediksi. Dalam manajemen perubahan, tujuan utama bukanlah untuk menghancurkan resistensi, tetapi untuk memahaminya dengan mendengarkan dan berempati kepada kekhawatiran para pihak. Mengelolanya dengan strategi yang tepat, seperti komunikasi dan partisipasi. Memanfaatkannya sebagai umpan balik berharga untuk memperbaiki rencana perubahan itu sendiri. Seringkali para penentang memiliki perspektif valid yang dapat menyelamatkan organisasi dari kegagalan. Dengan melihat resistensi sebagai sumber informasi dan bukan sebagai musuh, para pemimpin perubahan dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk transformasi yang berkelanjutan dan sukses.